Ya, tahun baru sebentar lagi, tapi nggak ada salahnya kita belajar apa ya, belajar sedikit. Siapa tahu bisa menambah skill teman-teman di bidang blogging dan juga apa namanya, sebentar ini ada yang masuk banyak di bidang blogging, utamanya utamanya tentang personal branding seperti itu. Kalau boleh tahu nih teman-teman, boleh di kolom chat jawabnya atau boleh open mic. Freelance-nya ini teman-teman di bidang apa nih? Kalau boleh tahu. Atau kebanyakan malah blogger nih. Boleh di chat ya. Desain grafis. Oke, Mas Muhammad Nur. Mas Sigit web programming. Mas Puja desain grafis. Lutfia fashion. Latifa content writer. Wah, keren-keren ya. Web programming, desain grafis, fashion, content writer, blogger. Sesama blogger nih. eh Tentor saya desain grafis, proses jadi blogger. Udah buat website tapi masih bingung mau ngelakuin. Desain building, oke. Wah, keren-keren nih teman-teman Pepolancer. Semoga semoga apa namanya? eh skillnya nambah, rate-nya juga nambah ya. Amin. Oke. Saya mau share screen, tapi mohon maaf ya, di sini di tempat saya di Palangkaraya ini hujan deras banget. Mungkin kedengeran masuk di ini di mic, jadi semoga saja bisa bisa ini ya lancar nanti. Lalu kalau ada suara kucing-kucing sedikit juga mohon maaf karena kucing saya banyak. Oke, mari kita sama-sama belajar bareng. Nanti teman-teman boleh apa ya, bertanya di kolom chat atau mungkin di open mic nanti setelah sesi. Saya mau sharing screen dulu. Share screen. Sebentar. Ini sudah kelihatan belum ya? Saya Kak, sudah ya, Mas ya. Oke. ya. Oke, hari ini kita mau belajar bareng tentang personal branding via blogging. Jadi, bagaimana kita mengebrand diri sendiri, personal diri sendiri, diri kita itu melalui blog atau melalui blogging sebagai blogger. Buat teman-teman yang belum tahu atau belum kenal, mari kenalan dulu. Nama saya Indri Yaswahyuni, tapi nama keren atau nama bekennya itu Indri Aryatna. Jadi ini nama pena yang saya jadikan nama blog. Lalu ini ada kutipan sedikit dari Jeff Bezos, orang yang punya Amazon ya. Your brand is what people say about you when you're not in the room. Jadi kalau orang-orang tuh bicarain kita tuh mereka membicarakan tentang apa sih gitu. Misalnya, si A itu loh, dia tuh sukanya gambar komik terus tuh atau sukanya itu desain-desain apa gitu. Nah, itu kemungkinan besar orang-orang sudah tahu bahwa kita itu adalah mungkin seorang komikus atau desain grafis. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang taunya apa tentang kita melalui omongan mereka di belakang gitu ya, bukan yang gosip-gosip gitu ya. Tapi yang mereka istilahnya itu ngerasani yang bagus gitu. Jadi tentang saya ini orang Jawa, tapi sudah tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sudah 7 tahun. Ibu rumah tangga, anak saya satu, sekarang sudah kuliah di Malang di ITN. Dan saya punya 4 blog aktif, salah satunya indriaryatna.com. Lalu ada lagi prodigitalmom.com. Lalu ada lagi yang satu menuliskan.com dan arsitek keuangan.com. Jadi yang aktif 4, yang tidak aktif ada beberapa juga. Saya juga di Upwork saya itu ambil skill niche-nya di link building spesialis. Jadi ini part of SEO of page. Jadi sebentar. Ini profile saya.
Jadi di Upwork ini saya mulai join dari tahun 2015. Dari tahun 2015 ambil skillnya itu link building spesialis dan backlink. Jadi lebih apa ya, mengerucut niche-nya atau ceruknya itu saya cari yang khusus link building dan SEO off page gitu. Dari tahun 2015 itu sampai sekarang masih dapat segini karena ya kadang kerja tapi kadang juga sibuk ngeblog seperti itu. Jadi pendapatan kadang masuk ke Upwork, kadang dari luar Upwork juga seperti itu. Jadi lembut ya anak, mau tukar renang gitu. Oke, lalu ini sekilas perjalanan pekerjaan itu dari tahun 2000 saya jadi karyawan di salah satu perusahaan garden furniture di Jepara sebagai export sales, lalu pernah juga jadi freelance sales. Nah, di freelance sales ini juga jualannya sama, eh, garden furniture, cuman memang benar-benar full freelance, jadi nggak ada yang namanya itu apa namanya, uang gaji yang per bulan atau uang bensin gitu, nggak ada sama sekali. Jadi dapat duitnya ya kalau saya ada order gitu per satu kontainer itu baru dapat duit kalau jualan, kalau enggak ya nggak dapat duit seperti itu. Jadi saya kerja di sini ini bisa saya katakan menjadi pondasi waktu saya kerja di Upwork. Jadi paling nggak sudah ada mindset sebagai freelance itu sudah ada sedikit gitu. Jadi nggak yang kaget-kaget banget bagaimana caranya mencari klien dan lain-lain seperti itu sudah ada sedikit di sini. Lalu selain di ini freelance saya juga ngeblog. Ini dua-duanya ini saya kerjakan sampai sekarang, sampai saat ini karena ternyata saya juga eh, mencintai dunia menulis, suka menulis dan puji Tuhan alhamdulillah banyak orang-orang yang suka membaca blog saya dan banyak juga komentar-komentar feedback yang mereka itu merasa terbantu dengan adanya artikel yang saya buat. Jadi bikin semangat gitu. Selain ngeblog juga sekarang saya ada channel YouTube Indri Aryatna. Siapa tahu teman-teman mau subscribe. Jadi dari artikel yang di blog ini saya bikin repurpose-nya sebagai video seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang kadang malas baca bisa nonton videonya di YouTube seperti itu. Oke, mari mulai masuk ke mengapa personal branding itu penting. Karena ini kita sebagai freelance kan teman-teman mungkin sadar ya kompetitor kita itu banyak. Jadi misalnya teman-teman desain grafis skillnya itu mungkin di sesama kota aja mungkin sudah ada puluhan atau bahkan ratusan orang yang dia itu bisa mengerjakan skill yang sama yaitu desain grafis. Apalagi kalau teman-teman masuk ke freelance marketplace seperti misalnya Upwork itu sudah yang kompetitornya itu ribuan. Jadi bukan yang puluhan atau ratusan tapi ribuan. Nah, mengapa personal branding untuk freelancer itu penting? Karena dengan personal branding yang tepat dan efektif, itu kita bisa jadi berbeda dengan kompetitor kita yang lain gitu. Jadi istilahnya sama-sama gampangnya apa ya? Sama-sama mungkin es krim gitu. Tapi es krim yang A ini bisa berbeda dengan es krim yang B. Nah, itu brandingnya itu yang lain. Kok yang lain sih? Brandingnya itu yang membuat kita berbeda dengan kompetitor yang lain. Nah, mengapa personal branding freelancer itu penting? Karena bisa meningkatkan atau menumbuhkan level trust atau kepercayaan klien dan juga audiens. Nah, audiens ini yang saya maksud dengan audiens di sini adalah pembaca blog atau pengunjung blog gitu kalau teman-teman punya blog. Jadi dengan personal branding bisa meningkatkan level trust clients dan audiens. Nah, jadi audiens itu bisa melihat kita sebagai pemilik blog itu bisa dipercaya gitu. Jadi kalau misalnya mereka menemukan problem atau
masalah, mereka bisa bertanya ke kita melalui komentar di blog atau mungkin lewat email. Karena yang seperti yang saya selama ini alami itu banyak sekali teman-teman freelance itu yang berkomentar di blog atau juga sampai WA lalu email seperti itu, hanya untuk menanyakan hal-hal misalnya seperti cara withdraw saldo Upwork atau cara membedakan scam, atau ada juga yang kemarin banyak tanya itu bagaimana mereka itu gini, freelance pemula lalu diminta freelance pemula lalu mereka diminta untuk kasih uang sebagai jaminan supaya mereka dapat job. Nah, mereka bingung, ini bener apa enggak ya Kak, kok saya disuruh bayar dulu. Nah, saya bilang itu biasanya scam karena kita sebagai freelancer tuh nggak ada yang namanya keluar duit duluan buat bayar job. Kalau kita masuk ke freelance service marketplace seperti itu. Jadi, mengapa personal branding itu penting? Bisa membedakan kita dengan kompetitor dan yang terpenting bisa meningkatkan level trust atau kepercayaan klien serta audiens. Nah, selanjutnya, Jangan ya. mohon maaf di mute dulu ya teman-teman ya, biar nggak tabrakan suaranya. Oke, terima kasih. Lalu bagaimana nih cara teman-teman bisa checking secara sederhana personal branding teman-teman itu sudah bagus atau belum? Maksudnya gini, bukannya sudah bagus atau belum ya, sudah ada personal branding yang terbentuk atau belum. Nah, seperti itu. Misalnya nih, saya cari di Google tentang Indri Aryatna. Sebentar ya, saya klik di sini, incognito. Oh, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Nah, ini kalau saya cek atau ketikan nama Indri Aryatna di Google, ini keluarnya seperti ini. Skill, SEO of page, lalu skill virtual assistant, link spesialis, seperti itu. Lalu ada blogger, freelance, jadi ada image, lalu logo, lalu ini ada banyak keterangan. Di sini ada YouTube, lalu ada Pinterest juga, Linktree, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cek personal branding teman-teman di secara online atau di mesin pencari itu seperti apa, coba cek nama atau nama pena, lalu nanti keluarnya apa gitu. Nah, kalau misalnya yang keluar ini, yang keluar di Google tadi itu memang benar-benar seperti sesuai yang teman-teman inginkan, berarti personal brandingnya sudah oke atau sudah berhasil. Cuman kalau misalnya ada yang tidak sesuai atau malah nggak keluar sama sekali itu, mesin pencari nggak tahu apa-apa tentang teman-teman, nah itu perlu dimulai dilakukan personal branding sedikit demi sedikit. Misalnya caranya salah satu dengan blogging atau kita banyak share di sosial media atau YouTube, itu bisa cepat ke apa yang namanya ya, kata kunci itu bisa di-grab oleh mesin pencari atau Google. Nah, apa yang tentang kita yang muncul di mesin pencari itu ya, itu yang pandangan orang lain tentang kita gitu. Jadi kita itu bisa membentuk personal branding kita sendiri sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Kita ingin mau menjadi link building spesialis atau desain grafis atau blogger, digital creator, itu kita sendiri yang membikin atau membuat seperti itu. Tentunya dengan cara-cara yang baik ya. Nah, ini perlu dicek apakah informasi di mesin pencari itu valid atau tidak, benar atau tidak, sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Lalu apakah informasinya ini konsisten? Konsisten itu maksudnya apakah misalnya di YouTube informasi kita apakah sama dengan di blog, apakah sama dengan di LinkedIn, apakah sama dengan di sosial media. Jadi sebaiknya informasi tentang personal branding kita itu
sama semua di semua media atau di semua mesin pencari, sehingga informasinya itu konsisten. Kalau informasi tentang kita itu di semua media itu konsisten, itu yang bakal bisa meningkatkan trust atau kepercayaan dari calon klien ataupun dari audiens. Nah, reputasi juga penting atau feedback. Apakah ada feedback atau testimonial, misalnya dari klien atau dari pembeli kalau teman-teman menjual servis di lokal gitu ya. Itu penting untuk mengumpulkan feedback atau testimonial. Kalau di Upwork sendiri memang sudah ada otomatis testimonial begitu kontrak itu selesai. Jadi kalau saya itu bisa saya screenshot lalu masukkan ke blog. Seperti itu. Nah, di zaman digital sekarang ini tidak peduli apakah kita itu sedang melamar lowongan pekerjaan, lalu sedang menantikan interview atau ngedate kencan dengan seseorang, itu pasti akan ada aja orang yang akan mencari tahu informasi tentang kita secara online. Apalagi kalau kita ini freelance, yang kita itu mau tahu tentang latar belakang atau background calon klien. Aduh, ini typo. Nah, kalau teman-teman mau tahu tentang calon klien, pasti kan diketikkan itu di Google, misalnya klien A. Nanti kan keluar tuh websitenya apa, lalu dia beneran itu bidangnya apa, seperti itu. Saya juga kalau mau apa ya, istilahnya mau dapat klien gitu, mau kontrak, itu pasti saya cek ini beneran kliennya oke atau enggak. Memang dia punya kapasitas atau apa ya maksudnya, dia itu klien yang bagus atau kecil atau menengah seperti itu bisa kelihatan dari websitenya dia dan semua informasi yang ada di sana seperti itu. Itu penting untuk teman-teman freelancer ketahui gitu. Nah, dengan di era munculnya gig ekonomi seperti ini dan juga semua media sosial yang sekarang ini begitu heboh ya seperti Instagram, TikTok dan lain-lain, personal branding itu menjadi sangat penting, terutama kalau teman-teman memang inginnya itu menarik calon klien dari lokal. Tergantung ya pangsa pasar kliennya lokal atau global. Kalau lokal kan pastinya kita pakai bahasa Indonesia dan semua sosial media serta blog juga menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali kita mau menarik perhatian calon klien yang dari global, tentunya harus menyesuaikan bahasa dan lain-lain seperti itu. Nah ini, teman-teman kalau mau mulai membranding diri, mulai istilahnya ingin dilihat orang itu sebagai apa atau siapa, itu harus ada skill. Skillnya apa nih? Misalnya skillnya desain grafis, lalu experience-nya bagaimana, sudah pernah kerja dengan berapa klien, sudah pernah mengerjakan apa saja, sudah pernah misalnya punya klien gede itu siapa saja dan berapa lama kita kerja dengan klien tersebut. Ini penting dan juga unik ya. Jadi unik ini yang salah satunya bisa membedakan kita dengan orang lain. Misalnya unik itu dari sisi humor atau kreativitas saat membuat konten seperti itu. Lalu bagaimana cara menulis atau branding voice. Nah, itu masuknya ke unik ini karena itu yang akan susah ditiru atau di copy oleh orang lain. Jadi personal branding adalah kombinasi antara skills dan pengalaman experience yang unik yang membuat kita menjadi kita dalam tanda kutip dan membuat kita itu berbeda dengan yang lain. Ini sama dengan yang sebelumnya, yang di halaman pertama atau kedua tadi ya. Jadi membuat kita berbeda dengan kompetitor, membuat kita berbeda dengan kompetitor atau freelance yang lain seperti itu. Dan mengapa sih mengapa sih apa ya, kita itu freelance itu mungkin harus ngeblog gitu atau harus menulis gitu, karena kan seperti content writer itu kan dia butuh tuh bagaimana klien atau calon klien bisa melihat hasil atau portfolio dia
bagaimana tulisan dia, bagaimana cara dia menulis, bagaimana cara dia itu research, seperti itu. Nah, jadi penting untuk content writer membuat blog, karena di blog itu dia bisa mengupload atau apa ya istilahnya ya, menulis bagaimana dia itu tulisannya itu bisa dijadikan sebagai portfolio. Nah, bagaimana kalau misalnya desain grafis? Grafis kan gambar-gambar gitu ya, dan desain. Itu juga bisa blognya, banyak sekali sekarang itu yang blog khusus portfolio, jadi bisa menampilkan contoh-contoh desain dalam satu page gitu, bisa terdiri dari beberapa image atau carousel, dan juga supaya kita bisa masuk ke mesin pencari, pastinya kita juga harus menggunakan tulisan, karena kan Google atau mesin pencari itu dia robotnya selain image, dia juga yang paling besar itu berdasarkan kata kunci. Kata kunci itu akan lebih oke kalau dibuat tulisan atau artikel seperti itu. Nah, ini beberapa contoh personal branding freelancer yang sudah oke. Yang terakhir nggak usah di ini ya. Ini Rio Purba, dia desain grafis juga. Di Instagram sama di YouTube itu followernya sudah banyak. Yoko Bom, kalau ini dia itu miminnya di Upworker Indonesia. Ini kebetulan kenal, dan ini kenal. Ini Om Bayu Ari itu dia apa ya, yang checking aku lupa. Oh ya, tester. Tester, jadi dia itu tester untuk aplikasi-aplikasi gitu. Dia itu kebanyakan nggak pernah beli Apple dan HP, karena pasti dikirimi dari klien nih, nggak pernah beli gadget. Nah, ini Om Saiful Sabril juga ini ada mediumnya di sini sebentar ya. Mediumnya itu di sini. Lalu nah ini di Distansa. Kalau teman-teman mau baca dia software tester dan analis, sosial media analis, ini di Distansa. Lalu yang Om Bayu Ari itu juga nulis juga di Medium. Ini mediumnya. Nah, ini reportnya tahun 2020, kerja total hour per week 50 jam, dan ini per tahun seperti ini. Lalu siapa lagi tadi ya, Om Saiful Sabril itu punya medium juga. Ini malah sudah ini ya, angkatan angkatan lama di Upwork, jadi sudah senior kalau mau dibaca-baca ininya, mediumnya. Nah, ini yang berpenghasilan tetap atau tetap berpenghasilan. Sebentar ya, sebentar. Maaf, kucingnya berbunyi. Oke, kita lanjut. Tadi sampai mana? Nah, kalau meskipun kita skillnya beda-beda ya, kalau Rio Purba ini desain grafis, lalu kalau Yoko Bom ini di Fiverr kalau tidak salah, dia sosial media analis, Bayu Ari ini tester, Saiful Sabril ini kalau tidak salah Ruby on Rails programmer ya masuknya. Ini mereka bisa memposisikan diri atau membrandingkan diri sebagai freelance dengan skill mereka di bidang masing-masing, seperti itu. Nah, membangun personal branding itu adalah tentang bagaimana kita mendapat lebih banyak kesempatan untuk menolong dan berjejaring dengan orang-orang di industri yang sama. Jadi misalnya saya punya blog, saya nulis artikel nih tentang Upwork, tentang freelancer, tentang kerja remote, tentang apapun yang berhubungan dengan freelance. Dan itu bisa menolong
teman-teman atau audiens atau pembaca yang mereka itu masih mungkin awam atau belum tahu tentang bagaimana itu kerja freelance. Dan juga bisa menolong teman-teman yang kesulitan membedakan misalnya tentang job yang beneran dan job yang scam, seperti itu. Lalu dari komentar dan feedback yang masuk juga banyak juga yang tertolong tentang bagaimana dia itu sederhana-sederhana, cuman saya ikut merasa senang gitu. Jadi bagaimana mereka bisa masuk ke Upwork, merasa terinspirasi menjadi freelancer seperti itu. Lalu mereka mau withdraw kesulitan, mereka tanya seperti itu. Jadi dengan kita mempunyai blog dan kita membangun personal branding, tidak semata-mata kita itu pamer atau gimana yang seperti itu, bukan ya. Jadi itu tujuannya untuk lebih menolong banyak orang, sesama freelancer lah istilahnya di sini ya. Dan kita itu networking dengan orang-orang di industri yang sama, misalnya di industri freelancer. Jadi kan kita bisa nih seperti Pepo gini ya. Ini kan kita kan di industri freelance gitu. Jadi kita bisa berkomunitas dengan orang-orang dengan skill yang sama, yaitu sebagai freelancer seperti itu. Nah, selain itu, dengan membangun personal branding, itu kita bisa meng-attract, atau meng-attract itu bahasa Indonesianya apa ya? Meng-attract calon klien. Lupa bahasa Indonesia. Attract calon klien melalui blog dan portfolio yang ada. Jadi dengan mempunyai blog, ini teman-teman kan bisa nih upload portfolio atau membuat satu page khusus gitu tentang apa yang sudah pernah teman-teman kerjakan dengan klien-klien sebelumnya. Seperti itu. Itu bisa membuat calon klien ini melihat, oh ternyata si freelancer A ini dia pernah loh mengerjakan project yang similar atau sama dengan yang saya punya. Nah, kemungkinan dia akan berpikir seperti itu. Atau kalau sosial media spesialis itu biasanya freelance-nya itu dia yang istilahnya ya, yang dibenerin atau yang dibuat bagus itu sosial medianya, seperti Instagram. Karena kebanyakan klien bisa melihat result atau bagaimana cara dia menaikkan engagement atau follower Instagram, atau bagaimana cara dia desain feed itu dari sosial media yang dia punya, seperti itu. Jadi bukan hanya blog. Kalau misalnya teman-teman niche-nya atau skill-nya di bidang sosial media, yang perlu diperbagus juga seperti feed Instagram, lalu Facebook page juga penting, LinkedIn jangan lupa. Karena begini, kita masuk ke freelance marketplace kan juga kita kepengen dapat klien ya dari marketplace tersebut, misalnya dari Upwork atau dari Pepo. Kita memang ada keinginan bagaimana supaya kita dapat klien atau job dari marketplace tersebut. Cuman kita tidak bisa hanya mengandalkan kita dapat job dari marketplace, misalnya dari Pepo, Upwork, Fiverr. Kita kan bisa juga mencari atau secara aktif kita itu mencari kesempatan untuk mendapatkan job atau klien. Nah, bagaimana caranya? Ya salah satunya dengan personal branding. Personal branding itu bukan yang sekali kita seminggu sekali kita share artikel atau kita share feed di Instagram atau di LinkedIn, enggak. Jadi personal branding itu harus konsisten, terus menerus. Jadi kalau teman-teman punya blog itu harus konsisten di update, dan juga sosial medianya tiap hari sebisa mungkin juga update yang isinya itu atau kontennya itu ya tentang personal branding yang ingin dibangun oleh teman-teman ini apa gitu. Misalnya saya link building spesialis atau SEO of page, atau blogging gitu ya, gampangnya tentang blogger. Jadi feed saya yang ada di Instagram atau LinkedIn atau share di Facebook itu ya yang berhubungan dengan blog gitu.
Seperti misalnya bagaimana membuat blog, atau bagaimana eh, kita mendapatkan banyak traffic untuk blog, seperti itu. Bagaimana repurpose konten untuk blog. Nah, gitu. Jadi personal branding itu fokus ke satu skill kalau bisa, dan itu yang dipupuk terus. Jadi orang-orang dan audiens itu taunya ya kita itu eh, misalnya blogger ya blogger gitu, blogger yang oke gitu. Lalu ini ya, jadi teman-teman bisa mencari atau secara aktif itu mencari klien di luar platform atau di luar market freelance marketplace, itu oke-oke saja gitu kan. Kita sebagai freelancer nggak ada batasan kita mau cari klien di mana atau mau handle klien berapa gitu. Dulu-dulu pas masih awal itu saya sempat keteteran karena sempat handle sampai 5 klien sekaligus, dan itu bikin pusing. Jadi sekarang membatasi. Saya ambil kalau di Upwork itu yang per milestone, jadi kalau hourly saya sudah nggak ada waktu lagi, nggak bisa duduk sampai 8 jam per hari, sudah nggak bisa. Jadi kita sendiri, mindset kita sebagai freelancer itu gini, jangan yang aku sudah masuk ke platform ini, harusnya aku dapat job dong dari sini. Iya bisa sih dapat job, cuman kan tergantung skill, tergantung experience, tergantung portfolio, tergantung kompetitor, kan seperti itu. Kita juga nggak bisa memaksa si klien atau calon klien untuk memilih kita kalau dia memang tidak tertarik gitu. Nah, selain lewat marketplace atau dari blog atau dari sosial media, kita bisa masuk tuh ke Facebook group. Jadi kalau pengalaman saya, virtual assistant itu di luar ya, di Facebook group luar itu banyak sekali mereka itu buka job op itu kayak job opportunity itu. Mereka cari misalnya cari VA atau cari sosial media, itu banyak sekali di Facebook. Kalau di LinkedIn itu lebih ke kita berurusannya dengan perusahaan yang gede. Jadi kalau di LinkedIn itu personal brandingnya teman-teman oke, itu bisa banget bisa dapat klien dari LinkedIn. Saya ada klien itu namanya Jessica Yarbrough ya. Ini dia business coach. Sebentar, tutup dulu. Agak lama ini. Jadi si Jessica ini dia coach yang bukan yang coach yang apa ya istilahnya yang murah gitu, tapi memang dia membidik pangsa pasarnya itu lebih ke 7 figures. Berarti ke berapa ya, juta ya, di atas jutaan lah gitu. Nah, brandingnya dia itu dia pakai baju yang bold, jadi dia seksi tapi smart gitu. Yang kepingin ditonjolkan dia itu seksi tapi smart. Dia dari cara berpakaiannya juga dia selalu pakai pakaian yang modelnya seperti ini, tailor seperti ini. Nah kan, seperti ini. Brandingnya itu dia seksi tapi smart. Kalau mau dicari di LinkedIn nanti bisa Jessica Yarbrough. Ini salah satu klien yang saya pegang di LinkedIn. Lalu yang satunya lagi itu ini Raisa. Nah, ini kalau di luar ada namanya coach untuk divorce ya. Maaf ya kalau ini agak melenceng sedikit, cuman ingin menunjukkan bahwa dengan personal branding itu kita bisa dapat duit gitu, bisa dapat income. Nah, ini juga saya pegang sosial medianya. Jadi ini coach, tapi dia khusus di bidang divorce atau after divorce gitu. Healing, dan ini juga lumayan mahal apa namanya kursus online-nya, karena bisa sampai 1 tahun, ada yang sampai 1 tahun seperti itu. Ini mau ada yang ditanyakan dulu atau gimana ya Mas Ransa ya? Lanjut aja dulu, Mbak. Ada berapa slide lagi?
Masih lumayan? Masih lumayan sih. Masih lumayan? Nggak Oh, apa-apa, dilanjut dulu aja. lanjut dulu ya. Nanti biar sekalian saya bantu bacain pertanyaannya yang udah teman-teman tulis di chat. Oh, ya ya, oke oke. Nah, ini tadi sudah. Jadi contohnya tadi misalnya si Jessica Yarbrough sama Raisa Giwala. Itu kalau kita apa ya, balik kita sebagai freelancer, kita bisa seperti mereka sebagai klien gitu. Dari cara kita berpakaian, dari cara kita menulis konten, dari cara kita bersosial media, dari cara kita bernetworking, itu kita bisa membangun satu personal branding yang kuat, yang pada akhirnya dari sana bisa mendapatkan income seperti itu. Nah, salah satu cara terbaik membangun personal branding adalah melalui blog atau blogging. Mengapa? Karena blog adalah sebagai jembatan yang menghubungkan kita dengan klien, calon klien, dan juga audiens. Audiens ini pembaca atau pengunjung atau orang-orang yang memang tertarik dengan konten dan niche di blog kita. Dan melalui blog kita bisa memberikan saran serta suggestion seperti yang tadi saya bilang. Saya menulis konten tentang job scam, lalu ada banyak komen, feedback, bahkan WA yang mereka itu berterima kasih tidak sampai mengeluarkan uang yang lumayan ya, karena sekitaran tuh $50 gara-gara job scam yang mereka sebenarnya belum tahu kalau itu scam gitu. Dan itu banyak sekali yang komen atau memberi feedback ke saya. Nah, bagaimana cara membangun personal branding melalui blog? Pastinya teman-teman harus secara teknikal ya, harus mempunyai atau membangun satu blog lebih dulu, seperti itu. Nah, ini ada 7 cara membangun personal branding dengan blog itu apa saja. Ini rangkumannya. Sebentar. Nah, ini rangkumannya. Jadi di blog itu kita bisa bicara tentang kesuksesan dan kegagalan, karena dengan bicara tentang kesuksesan dan kegagalan, audiens itu membaca kita sebagai orang yang manusiawi gitu loh. Jadi enggak yang di awang-awang yang sukses terus nggak pernah gagal, yang selalu dapat duit banyak, enggak. Karena audiens itu pengen ngerti juga bahwa kita ini atau orang yang mereka baca atau orang yang mereka follow ini adalah orang yang sama seperti mereka gitu. Nah, jadi dengan menulis atau bicara tentang sukses dan gagal itu kita bisa membangun trust, membangun kepercayaan, dengan audiens atau calon klien seperti itu. Karena tidak ada manusia yang sukses terus dan tidak ada manusia yang gagal terus seperti itu. Dan ini cara yang kedua yaitu be personal. Jadi kita ngeblog atau kita membuat desain itu sebisa mungkin perlihatkan personality kita gitu. Jadi misalnya melalui cara menulis yang lain dengan yang blogger yang lain seperti itu, atau dengan cara desain yang memang itu jadi ciri khas kita gitu ya, misalnya dari segi warna atau dari segi font atau dari color palette seperti itu. Nah, ini yang ketiga tentang storytelling, tentang pengalaman, case study, dan lain-lain. Cara yang keempat, expertise kita. Jadi kita dilihat atau dilabeli sebagai orang yang expert atau orang yang ahli itu karena mereka melihat pembaca atau audiens itu melihat usaha kita atau melihat konten-konten kita. Jadi mereka bisa tahu kalau kita expert gitu. Jadi misalnya saya banyak menulis tentang Upwork. Ya karena saya punya pengalaman di Upwork kan gitu. Saya punya pengalaman di Upwork, lalu saya tuangkan menjadi tulisan, jadi konten, jadi Instagram karusel, jadi YouTube, jadi video seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu, audiens atau orang-orang itu melihat saya expert di bidang Upwork seperti itu. Itu yang ingin saya bangun melalui personal branding. Nah, itu. Dan juga cara yang keempat itu jangan pelit-pelit ilmu. Jadi kalau kita bisa atau mengetahui sesuatu misalnya tentang freelance, tentang kerja remote,
ada baiknya kita bagikan informasi ke audiens atau ke sesama networking kita yang lain. Bisa via blog atau sosial media seperti itu. Tentang mungkin bagaimana cara masuk Pepo, bagaimana bisa mendapat job di Pepo seperti itu. Nah, itu bisa jadi cara masuk yang oke, seperti itu untuk personal branding. Dan relationship, kita perlu punya relationship atau istilahnya relationship, hubungan yang baik ya dengan sesama freelance atau blogger. Karena di Upwork sendiri pun beberapa bulan yang lalu itu ada yang job itu yang refer ke freelancer yang lain. Jadi misalnya saya dapat invite dari klien tapi ternyata kok mungkin lagi penuh atau saya kurang suka dengan projectnya, itu saya bisa refer ke freelance yang lain. Nah, bagaimana saya bisa refer kalau saya nggak kenal dengan freelance yang lain, kan gitu. Jadi alangkah baiknya kita itu bisa menjalin networking atau berjejaring. Jadi ada manfaat plusnya. Jadi suatu saat mungkin ada yang kelebihan kontrak atau order, kita bisa dapat, istilahnya bisa dapat rezeki juga gitu dari teman yang lain. Yang terakhir ini konsisten. Seperti yang tadi saya bilang, personal branding ini enggak yang dilakukan sehari, 2 hari, atau seminggu, tapi bertahun-tahun gitu. Karena saya ngeblog dari tahun 2015 itu sampai sekarang, ya lumayan sih ya hasilnya. Maksudnya dalam hal ini hasil orang-orang mengenal saya sebagai blogger dan freelance itu sudah lumayan banyak orang-orang yang tahu. Jadi memang butuh konsistensi. Dan kita yang harus istilahnya memberitahu secara terus-menerus ke orang-orang bahwa kita tuh saya tuh freelance ini loh, freelance desain grafis loh, atau saya tuh blogger dengan niche kerja remote atau freelance. Atau misalnya teman-teman ada yang content writer ya, saya ini freelance content writer loh, pernah mengerjakan ini dan seperti itu. Jadi secara konsisten kita membranding diri dengan cara memperkenalkan skill, lalu kita dapat testimonial dari klien, itu yang kita perlu share ke orang lain, ke audiens dan ke calon klien juga. Nah, ini yang tadi personality. Jadi sebisa mungkin kita jujur dengan audiens, dengan orang lain, enggak yang terlalu antara personality-nya dengan personal branding-nya itu beda jauh. Itu nanti malah susah sendiri karena kayak pakai topeng gitu. Jadi enggak yang natural gitu. Lalu nah, ini expert. Kalau kita sudah expert atau sudah ahli, nanti orang-orang bisa, atau audiens atau calon klien itu bisa mengontak kita gitu, tanpa kita yang mencari-cari order atau job. Nah, itu yang salah satu pentingnya personal branding untuk dapat duit atau dapat income ya, seperti itu. Jadi begitu kita sudah personal brandingnya sudah oke, istilahnya kontrak sudah masuk sendiri. Nah, gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui sebelum memulai dan membangun blog. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui, terutama untuk teman-teman yang belum pernah atau sama sekali belum tahu tentang blogging ya, atau masih pemula gitu. Sesuaikan niche atau ceruk dengan skill teman-teman sekalian. Jadi misalnya nih, misalnya saya link building spesialis, virtual assistant juga. Nah, itu saya menyesuaikan niche saya itu atau skill saya di blog yang nantinya akan saya tulis. Juga kata kunci yang sesuai dengan skill saya gitu. Jadi nanti di Google itu, di mesin pencari, setiap kali orang misalnya mengetikkan virtual assistant, itu nama saya bisa keluar atau artikel saya bisa keluar. Nah, nanti coba deh dicari di Google virtual assistant
Misalnya ya, virtual assistant dengan kata kunci virtual assistant atau Upwork. Nah, nanti kalau teman-teman menggunakan kata kunci yang benar sesuai skill dan niche, itu kalau diketikkan di mesin pencari itu nanti artikel teman-teman bisa keluar seperti itu. Lalu jadi ada baiknya mempelajari tentang keyword atau kata kunci. Nah, keyword atau kata kunci ini juga penting banget saat kita menulis profile deskripsi. Jadi kalau di Upwork itu kan di sini ada ya profile deskripsi seperti ini. Nah, ini harus mengandung kata kunci atau keyword yang memang itu penting atau sesuai dengan skill kita. Jadi link building spesialis ini di deskripsi saya ini ada banyak nih link building spesialis. Lalu di sini juga ada link building seperti itu. Apalagi ini ya teman-teman, kan kalau mau submit atau propose job posting itu kan pasti nulis proposal ya. Kalau di Upwork sih seperti itu. Jadi salah satu kegunaan menulis itu kita bisa melatih atau latihan membuat proposal, karena di proposal tersebut kan kita harus bisa tahu apa yang ekspektasi apa sih dari si klien ini saat dia mencari freelancer untuk projectnya, seperti itu. Jadi kita bisa nulis proposalnya itu dengan bagaimana bisa menimbulkan trust dan si klien itu percaya dengan kita, portfolionya mendukung, dan itu yang bisa membuat kita dapat job atau projectnya dari si klien. Itu pentingnya kita menulis bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sebenarnya sama saja, karena sepertinya keahlian menulis itu sekarang paten. Kalau misalnya teman-teman tahu tentang ini ads atau iklan, itu kan tentang copywriting. Itu kalau di sana di luar itu copywriting itu mahal sekali ya, freelance. Bagaimana dengan 3 baris kata atau 1 paragraf dia harus bisa menimbulkan minat orang untuk beli. Nah, itu yang skill seperti itu yang mahal, dihargai mahal. Nah, ini tadi personality untuk membangun brand voice atau authentic. Jadi bisa membedakan teman-teman dengan yang lain, dengan freelance atau blogger atau kompetitor yang lain. Desain blog sesuai dengan niche dan branding. Jadi misalnya teman-teman ini ada yang niche-nya itu content writer gitu ya. Misalnya tadi ada yang content writer. Nah, sesuaikan desain blog dengan ada banyak sekali pilihan template atau tema blog itu yang memang ditujukan untuk sebagai content writer. Jadi pasti beda dengan tema blog untuk resep atau food blogger seperti itu. Dan juga ini berhubungan dengan color palette, lalu navigasi dan lain-lain, portfolio. Nah, kalau teman-teman yang desain grafis pastinya harus menggunakan tema, template yang bisa menonjolkan portfolio atau hasil desain teman-teman sebelumnya. Jadi harus disesuaikan dengan skill dan niche-nya. That's why it's called a personal brand. Jadi kita itu ingin audiens atau calon klien mengunjungi, berinteraksi dengan blog kita itu karena kita ingin atau mau terjalin koneksi gitu. Jadi terjalin koneksi itu dengan cara komentar atau mengirim email, berkirim email, atau mungkin WA seperti itu. Dan konsisten juga membuat konten dan artikel yang relevan. Jadi skillnya di bidang SEO, harusnya kontennya juga tentang SEO, konten di blog dan juga konten di
sosial media harusnya juga tentang SEO seperti itu. Jangan sampai konten di blognya itu tentang SEO tapi di sosial media tentang masakan, resep, lalu fashion. Itu yang membuat personal branding itu gagal karena nggak bisa fokus gitu. Jadi orang-orang akan bingung, ini di blognya tentang SEO tapi kenapa di sosial medianya kok masak-memasak, resep seperti itu. Jadi usahakan satu nafas, konsisten di blog, di sosial media, di LinkedIn, di Twitter, di Facebook page itu semuanya sama. Nah, ini kalau teman-teman sudah paham nanti tentang blogging, untuk memperluas jangkauan audiens, ada baiknya teman-teman melakukan guest post atau guest blogging. Jadi selain kita menjangkau lebih banyak audiens, kita juga bisa dapat backlink secara organik. Backlink itu penting untuk otoritas blog atau domain authority. Nah, ini persiapan membuat blog. Itu secara ringkasnya kita harus memilih domain dan hosting, lalu memilih platform blog, mau pilih Blogspot atau WordPress atau ada lagi itu Tumblr atau Squarespace, ada banyak pilihan, sesuaikan dengan yang mana yang teman-teman bisa dan mampu. Jangan sampai mandek di tengah jalan gara-gara nggak bisa nggak bisa memecahkan permasalahan di tengah jalan. Lalu pilih tema blog yang sesuai dengan niche. Lalu juga kita harus memproduksi konten secara kontinu, secara reguler. Ternyata sudah selesai Mas Ransa. Sudah di slide akhir. Wah, mantep banget. Terima kasih, Mbak Hendri. Ya, Gimana teman-teman? Wah, nih saya tinggal bacain pertanyaan. Udah banyak banget, diserbu. Oke. Saya mulai untuk pertanyaannya ya. Teman-teman yang mau nanya langsung juga open mic boleh ya. Nanti kita fasilitasi ya. Ini sementara saya sambil bacain yang sudah teman-teman tulis. Wah. Oke. Yang pertama ini dari Kak Bahrudin Hasan. Kak Bahrudin Hasan ini nanya, Kak, bagaimana ya cara menghapus foto-foto lama yang mungkin tidak relevan dengan branding, namun sudah terlanjur ke indeks Google dan sering muncul? Itu dia. Henry, monggo. Oh gitu ya. Untuk kalau artikel di blog mungkin saya tahu caranya ya. Tapi kalau foto-foto terus terang belum tahu tuh caranya bagaimana bisa menghilangkan. Atau mungkin bisa mengirimkan email ke Google, mungkin siapa tahu bisa. Cuman saya belum pernah sih. Jadi daripada salah, mendingan jujur. Seperti itu. Oh gitu. Oke. Yang selanjutnya dari Muhammad Nuriman. Kak Muhammad, apakah personal branding untuk Instagram bisa diisi dengan konten copywriting? Kalau niche-nya atau skill-nya memang di bidang copywriting atau content writing bisa-bisa saja dan harus ya, karena itu kan bagaimana kita kan sekalian menjual skill tuh kalau di sosial media. Jadi biar si calon klien itu bisa tahu contoh-contoh kita copywriting-nya seperti apa. Itu bisa dan harus. Oke. Ini kita coba kasih kesempatan ke Kak Mukmin Cirebon ya Kak. Monggo Kak, yang resen bisa open mic untuk bisa nanya langsung ke Mbak Hendrinya. Silakan. Masih di mute Kak. Ya, silakan. Mohon izin tanya Kak. Ya, monggo. Terima kasih, salam kenal ya Kak Indri. Ya. Ini kebetulan saya udah ada blog, terus pendaftaran itu dapat perbedaan di namanya. Apakah itu dapat mempengaruhi terhadap menarik klien?
Kurang jelas, Mas. Suaranya Mbak boleh tolong diulang lagi, sorry. Suaranya udah masuk? Ya, macet-macet, kurang Ada, kurang. tapi agak patah-patah tadi. Oke. Oke. Nah, gini Kak, kan aku udah bikin blog dan membuat beberapa tulisan gitu ya. Cuma pas begitu di pendaftaran Upwork itu nama profilnya itu berbeda. Apakah mempengaruhi Kak? Oh, ya. Ada Jadi, ya. ya. Oke, terima kasih Mas Mukmin. Jadi ini antara blog dan Upwork gitu ya. Apakah mempengaruhi? Nah, Betul. ya. Kalau di Upwork itu yang mempengaruhi nama itu adalah satu KTP atau ID card, yang kedua itu adalah rekening bank. Jadi kalau misalnya yang di blog namanya beda dengan yang di Upwork itu nggak ada masalah sama sekali karena yang aduh maaf terjeda. Jadi kalau di Upwork itu yang paling penting nama di nomor rekening sama nama di KTP yang harus sama. Di luar itu nggak sama nggak masalah. Karena apa? Penting untuk nanti verifikasi karena di Upwork itu nanti ada verifikasi sesuai dengan KTP. Itu yang penting. Karena kalau kita gagal verifikasi nanti kita nggak bisa narik duit, nggak bisa narik withdraw kita punya hasil kontrak gitu. Seperti itu Mas Mukmin, apakah sudah menjelaskan? Yang jadi masalahnya pas lagi proses withdraw ke rekening itu ini Kak tidak sinkron gitu. Nah apa pas pendaftaran Upwork-nya itu berbeda email. Ya, tahu. Ya, memang kalau kita mendaftar di Upwork itu memang emailnya kalau bisa satu email berdomain ya, lebih bagus daripada yang pakai Gmail atau email gratisan. Lalu yang kedua, emailnya harus sama dengan email PayPal yang kita punya. Karena kalau beda nanti susah kita mau narik. Itu masalah email. Kalau masalah ID atau masalah nama memang harus sama dengan yang di KTP dan rekening gitu. Jadi kalau beda memang susah. Harus disamakan dulu, maksudnya disamakan apakah rekening banknya ini yang harus disamakan dengan KTP gitu. Seperti itu Mas Mukmin kalau mau withdraw, jadi biar mudah. Atau kalau misal mau narik ke PayPal tapi harus sama ya emailnya, atau ke Payoneer gitu bisa dicoba. Oh begitu ya Kak. Soalnya gini, sebelumnya tuh pernah daftar Upwork, cuman kesalahannya pas pendaftaran itu bukan sebagai freelance, justru jadi klien. Nah pas begitu tutup akun, coba lagi ternyata nggak bisa. Jadi otomatis bikin baru, beda email gitu Kak. Oh, ya. Salah ini ya, salah masuk jurusan ya. Harusnya freelance jadi klien. Jadi kan otomatis semua data-data yang berhubungan sama akun kan otomatis satu email ya Kak ya. Nah salahnya jadi pas begitu kan otomatis harus ganti email. Ya, memang. Tapi sebenarnya sih nggak masalah karena saya itu oh ya harus beda emailnya, benar beda emailnya. Baru bisa. Jadi bikin aja email baru. Nanti masuk ke freelance tab-nya, jangan ke kliennya gitu. Seperti itu. Oke baik Kak, terima kasih ya Kak ya. Ya, Oke, sama-sama. terima kasih. Selanjutnya nih dari Mas Nanang ya, Surabaya izin tanya, ini ada banyak Mas Nanang nanya. Yang pertama, apakah membangun personal branding perlu memiliki followers yang lumayan banyak? Menurut saya kebalik ya. Jadi kita itu membangun personal branding biar dapat follower gitu, atau biar dapat subscriber, atau biar dapat audience. Jadi kita kalau membangun personal branding harus sudah punya follower itu kelamaan. Jadi ini kebalik menurut saya ya. Jadi kita harus bikin blog, kita bikin sosial media, kita personal branding itu untuk mendapatkan follower. Bukan yang kebalikannya seperti itu. Follower, calon klien, subscriber itu sama. Yang kedua, bagaimanakah caranya mulai membangun personal branding di Instagram?
Lalu bagaimana cara untuk membuat dan menghadirkan konten yang menarik sehingga orang mau mampir ke Instagram kita dan follow Instagram kita. Kalau Instagram itu seperti yang tadi di materi, sesuaikan dengan skill. Jadi kalau skillnya misalnya saya share screen Instagram saya sebagai contoh ya, sebentar. Ini Instagram. Nah, ini kan saya virtual assistant, link building spesialis, blogger, seperti ini. Ini feed-nya itu yang saya buat setiap hari itu saya upload konten di Instagram itu sekitar 3 sampai 5. Jadi ya tentang blogging, lalu tentang planner untuk blogger, lalu tentang tips untuk blogger, lalu tentang ini personal branding hari ini, lalu ini tentang freelancer. Jadi kebanyakan saya bikin konten-konten yang memang itu sesuai dengan niche saya, sesuai dengan apa yang saya ingin orang atau calon klien itu attract gitu. Nah, ini tentang freelancer, tentang ini lead magnet, mengapa Upwork, seperti itu, cara meningkatkan income freelance. Nah, jadi bagaimana apa istilahnya personal branding di Instagram ya bercerita tentang ini, tentang apa, sebentar ini stop share. Oh ya, bercerita tentang skill kita, tentang keberhasilan kita, tentang kegagalan kita gitu. Itu yang bisa menarik follower atau mengattract follower, seperti itu. Lalu yang ketiga tadi bagaimana membuat konten yang menarik ya dan bermanfaat. Nah, itu jadi gini. Kalau dulu blog itu hanya berisi semacam curhatan gitu ya, atau hal-hal yang sepele, ya memang nggak ada salahnya sih. Cuman di akhir-akhir ini atau sekarang ini banyak orang itu yang mendapatkan income dari blog. Sebagai contoh, saya bisa dapat $100 loh dari sini. Sebentar. Dari artikel ini yang apa ya kemarin ya. Jadi dari sponsor post nah ini saya mendapat $100 yang dibayarkan via PayPal dengan cara menulis artikel seperti ini. Selain itu ada banyak juga kesempatan untuk mendapatkan sponsor post kalau kita bergabung dengan seperti komunitas seperti itu ya. Ini salah satu contohnya. Nah, bagaimana cara membuat konten yang menarik? Membuat konten yang menarik itu konten yang mempunyai manfaat untuk pembaca, seperti itu. Jadi misalnya ini, saya membuat konten tentang freelance dan future income. Mungkin ada banyak orang yang belum tahu apa sih itu future income. Nah, ini nanti bisa dibaca di sini karena istilahnya ini itu saya share informasi tentang finansial yang memang freelance itu harus tahu, seperti itu. Nah, beberapa tipe artikel atau konten yang bisa menarik untuk pembaca atau audiens itu konten tentang how to atau bagaimana cara. Lalu yang kedua tentang guiding atau panduan. Jadi misalnya panduan tentang A, panduan tentang B, how to. Lalu yang ketiga tentang studi kasus atau case study. Nah, studi kasus ini kalau di luar itu banyak digunakan, jadi banyak menarik minat gitu. Nah, itu salah 3 konten yang bisa menarik pengunjung atau audiens, yaitu tentang how to, guiding, lalu case study. Selain itu ada banyak seperti tips, lalu ada itu ya, benar ya. 3 ini sih yang penting, how to, guiding, sama case study. Itu yang bisa menarik minat baca orang. Gitu Mas Ransang. Oke, ini selanjutnya. Oh, masih Mas Anang. Wah, nanyanya banyak nih Mas Anang. Tapi mudah-mudahan bisa, tadi udah kejawab nih ya. Yang selanjutnya, bagaimana terjadinya pembentukan online personal branding seseorang melalui gambaran identitas di media sosial. Oh, tadi udah dijelasin ya.
Jadi Mbak Indri ngasih tahu bahwa Mbak Indri siapa di sosial medianya, apa spesialisnya gitu ya. Terus karena seringkali katanya personal branding dikaitkan dengan tampilan secara fisik yang berhubungan dengan gaya dan juga penampilan. Gitu. Apakah setiap orang melakukan online personal branding melalui sosial media atau bagaimana? Lalu apakah pembentukan personal branding harus ada spesifikasi atau keunikan sendiri? Tadi juga udah dikasih tahu ya sama Indri ya. Mbak Indri terus kasih keunikannya lewat blognya, bagaimana, terus tadi salah satunya materi tentang how to guidance sama case study, ya kan? Iya. Jadi itu digabungkan sampai jadi materi yang unik ya, kurang lebih gitu ya Mbak Indri ya. Ya, brand voice. Jadi ada yang unik gitu dari artikel atau konten kita gitu. Dalam perkembangan era digital saat ini sering kita mendengar istilah personal branding. Nah, menurut Ibu sebenarnya apa sih personal branding dan apa perbedaan personal branding dengan online personal branding? Nah, ini kayaknya bisa nih dijawab sama Ibu. Yang tentang personal branding itu apa tadi sudah ada di materi. Nah, yang halaman ketiga kalau nggak salah ya, sebentar. Nanti bisa di-share ya Mbak Indri ya untuk teman-teman ya. Ya, materi boleh. Tadi. Oke. Ini nggak usah saya share lagi lah. Tadi ada di yang halaman ke awal kalau nggak salah personal branding itu apa. Nah, personal branding vs online personal branding. Kalau zaman kita dulu sebelum digital, memang personal branding kan kita harus istilahnya apa ya, face to face gitu, ketemu orang, lalu kita memperkenalkan diri, kita kasih kartu nama, mungkin kita kasih katalog perusahaan. Itu salah satu cara personal branding secara offline. Nah, di online sekarang ini, di zaman digital ini, kita lebih mudah melakukan personal branding karena apa? Karena tanpa kita harus ketemu orang satu-satu, kita bisa langsung nge-grab sebegitu banyak orang yang ada misalnya di Facebook, LinkedIn atau sosial media, bisa nge-grab langsung ratusan orang. Jadi bedanya kalau yang dulu secara offline itu kita mungkin harus ketemu satu-satu, kita mungkin ngadain seminar atau webinar secara offline. Kalau sekarang kan kita bisa online gini ketemu langsung banyak orang nih. Ini salah satu cara saya personal branding, contohnya di sini nih di Pepo. Seperti itu. Jadi bedanya apa ya? Bedanya lebih efisien yang online personal branding kalau menurut saya, karena nggak memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak, lebih efisien dan lebih simple seperti itu. Ya. Oke, itu dia jawabannya, betul. Oke, selanjutnya dari Kak DV nih, izin bertanya Kak, apakah personal branding harus jago nulis? Karena saya kurang untuk menulis. Boleh share gimana bisa menulis yang bagus gitu, katanya Mbak. Cara menulis yang bagus itu kita nggak bisa menulis kalau kita nggak suka baca. Itu kalau menurut saya gitu. Jadi kalau kita suka baca pasti kita bisa menulis, karena secara otomatis itu apa ya istilahnya, secara di bawah sadar apa yang pernah kita baca itu kadang nanti kita secara nulis secara otomatis gitu, meskipun nggak semua ya, nggak semua yang kita baca bisa keluar gitu, cuman rata-rata seperti itu, orang yang suka baca biasanya bisa menulis. Nah, alangkah bagusnya kalau teman-teman sebelum kursus menulis atau ambil kelas menulis, ada baiknya juga dibarengi dengan suka membaca dulu gitu. Jadi ada supportnya dari sisi yang membaca sama sisi yang menulis. Nah, bagaimana cara bisa menulis yang baik? Ya, untuk pemula dulu kalau saya itu nulis aja apa isinya, sembarang lah, itu curhatan lalu apa. Nanti setelah ditulis semua dibaca lagi. Nah, ini kira-kira tulisan kayak gini ada nggak sih orang yang mau baca kan gitu. Jadi kita itu harus melihat dari sisi pandang pembaca. Kalau sisi pandang kita sendiri kan pasti menilai tulisan kita itu sudah bagus gitu ya, sudah oke, sudah layak jual dalam tanda kutip. Cuman kebanyakan orang itu kadang lupa bahwa si pembaca ini punya point of view atau punya perbedaan standar yang beda dengan kita sebagai penulis gitu. Jadi kalau mau membuat konten yang menarik, kita harus memposisikan diri sebagai pembaca. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai pembaca, kita bisa ngerti, oh artikel ini atau konten ini tuh sudah ada manfaatnya atau belum, lalu
kebanyakan bohongnya atau enggak gitu. Lalu benar-benar ini tuh bermanfaat atau enggak itu kita bisa nilai sendiri. Seperti itu, Mas. Ya, itu dia. Lalu selanjutnya dari Kak Adri Mas. Ini, salam Mbak, izin bertanya. Selama ini saya menggunakan FB sebagai personal branding. Kurang tertarik untuk membuat blog. Lalu pertanyaan, seberapa efektifkah Facebook dan apakah juga dapat masuk keyword atau niche-nya di dalam Google? Kalau Facebook itu masuk ke Google sepertinya agak susah ya, kecuali mungkin bisa dimanfaatkan yang Facebook page. Jadi bukan yang Facebook personal, kan ada tuh Facebook page. Jadi Facebook page itu kita bisa mendapatkan follower, bukan yang friend bukan yang pertemanan. Kalau di personal Facebook itu kan kalau nggak salah sampai berapa ribu lalu sudah nggak bisa nambah lagi. Nah kalau di Facebook page itu kita bisa tuh growing seberapapun banyaknya follower gitu di FB page. Dan kesempatan untuk istilahnya personal branding bisa-bisa aja, karena selama ini pun saya di Facebook itu juga istilahnya sekonsisten share konten itu bisa dapat, misalnya nih kemarin jualan workshop itu juga kebanyakan dari Facebook gitu yang beli, selain dari subscriber kan gitu. Jadi bisa kok personal branding di Facebook asalkan itu tadi konsisten dan kita share-nya itu yang bermanfaat gitu, yang enggak yang kan kadang ada tuh update status yang enggak mutu gitu ya, enggak berkualitas gitu. Nah, ada baiknya kita memilih pertemanan juga di Facebook. Jadi yang sesama, misalnya kita niche-nya blogger nih, kita ngeblog, kita juga carinya pertemanan itu sesama yang blogger gitu. Jadi biar selain satu bisa networking-nya tambah luas, juga kalau misalnya kita ada share misal workshop atau apa, itu kan kita masuk ke pangsa pasar yang tepat gitu. Jadi enggak yang melencet banget yang jauh, misalnya kita blogger tapi kok teman-temannya kebanyakan misalnya kayak akuntan atau apa yang mereka nggak ngerti tentang blogger, itu susah nanti masuk pangsa pasar dan audiensnya. Seperti itu, Mas. Sebentar minum dulu aku. Monggo. Oke, itu dia ya Kak Adri Mas, belum bisa jawab. Ini ada 2 pertanyaan terakhir ya. Teman-teman ada yang masih mau nanya, boleh kita terima sekitar 2 pertanyaan lagi lah kurang lebih. Ini masih ada 2 yang saya belum bacain. Kalau mau open mic boleh ya, nanti raise hand aja. Oke, sekarang saya lanjut dari Kak Grafisteria. Studio ya, ini nama studionya Grafisteria. Wah, keren banget. Pertanyaannya, apakah riset keyword itu sangat penting dalam membangun sebuah blog? Kak Grafisteria ya, terima kasih pertanyaannya ya. Sangat penting Kak, jadi selain kita itu sudah ngerti niche atau skillnya kita itu apa, yang kedua memang kata kunci. Jadi paling enggak kalau kita mau atau bagaimana supaya Google bisa menemukan atau kita dapat ranking gitu di page one Google, itu memang melalui kata kunci atau keyword. Jadi kita harus sedari awal itu sudah menentukan atau punya bank data tentang kata kunci atau keyword yang nantinya kita pakai di konten dan artikel kita gitu. Jadi kata kunci yang istilahnya banyak dicari orang, yang volumenya tinggi tapi kompetitornya masih bisa lah ya medium gitu. Jadi kita masih bisa naik peringkatnya gitu. Tingkat kesulitan kompetitornya itu enggak yang terlalu tinggi banget gitu. Jadi kita masih ada ruang di situ untuk berkompetisi di kata kunci tersebut, seperti itu. Okay. Nah, kalau untuk toolsnya ada banyak, misalnya bisa pakai Ahrefs itu yang paling banyak digunakan oleh klien selama ini yang saya pernah bekerja sama. Lalu yang kedua SEMrush, cuman yang SEMrush saya terus terang belum pernah pakai. Terus ada lagi itu Ubersuggest, itu punyanya Neil Patel. Lalu ada lagi keyword tracker atau apa ya, saya lupa. Nah itu beberapa tools yang bisa dipakai untuk mencari kata kunci, seperti itu. Ya, itu dia. Oke, ini
Pertanyaan terakhir ya, apa teman-teman ada mau nanya lagi? Boleh, 2 lagi. Ini pertanyaan terakhir sejauh ini saya mau bacain. Selamat sore, izin bertanya bagaimana melighting, artinya kayaknya meng-highlight ya tulisan kita agar dilirik audiens atau pembaca. Mbak Deviana ya, meng-highlight itu dalam artiannya bagaimana ya? Maksudnya meng-attract kah atau gimana ya? Ya, melighting ini kayaknya jadi outstanding gitu ya. Jadi apa-apa aja kayaknya yang harus di-highlight di tulisannya gitu. Kayak misalnya satu topik tentang tadi future income itu bagian-bagian mana sih? Apakah yang relate? Misalnya gini, judulnya future income, apakah yang di-highlight future income-nya? Lalu apalagi yang kira-kira relate? Lalu bagaimana cara menentukan kayaknya ya Pak? Yang relate dengan judul artikel gitu. Yang Iya, di-highlight iya. kemudian. Ya, kalau dari banyak yang saya baca memang judul atau headline itu sangat penting. Jadi orang itu kalau baca jarang membaca semua isi artikel, tapi secara apa ya? Apa sih? Aku lupa namanya. Secara scrolling cepet gitu. Jadi kalau konten itu headline-nya sudah bagus, itu bisa membuat orang stop sebentar, berapa detik atau menit, baca headline lalu scroll 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 selesai biasanya gitu. Jadi kalau mau meng-highlight konten atau biar itu bisa menarik orang, salah satunya lewat headline. Jadi headline atau judul yang menarik. Tapi jangan yang clickbait ya, karena kan banyak yang di media massa online itu kan banyak judul yang nggak sesuai dengan isi gitu. Jadi bombastis tapi apa isinya nggak sesuai. Nah itu jangan. Jadi harus bikin headline yang menarik orang untuk tahu dan juga isinya yang memang relate dengan headline tersebut gitu. Misalnya seperti ini tadi future income misalnya. Ini kan tentang keuangan, freelance dan future income, tentang keuangan. Nah, bagaimana cara supaya bisa lebih menarik? Dikasih table of content seperti ini. Jadi bisa langsung tahu isinya ini seperti itu. Kalau misalnya pembaca mau langsung membaca yang tentang apa namanya future income, langsung diklik keluar. Nah, seperti ini future income adalah apa? Seperti itu. Juga tambahkan ini infografis atau image. Jadi kan orang atau pembaca itu lebih apa ya, dia lebih secara alami itu visual. Dia lebih suka melihat gambar daripada membaca artikel, membaca konten. Jadi diselingi seperti ini, infografis atau image seperti itu. Keluar. Seperti itu. Dan juga yang paling penting memang kata kunci, karena dengan kata kunci itu orang bisa menemukan artikel kita. Seperti itu Mas Ransa. Iya, itu dia. Cukup jelas ya. Jadi nanti sebetulnya kan bisa diatur aja tuh Mbak ya. Iya. Iya kan, misalnya kayak tadi kan formasi tulisan yang Mbak Indri itu ada table of content-nya, lalu diisi infografis gitu. Nanti disesuaikan aja misalnya trennya apa, apakah nanti ada short video misalnya di dalam situ kan. Biasanya saya kasih insert ini sih YouTube gitu. Nah, kalau yang sesuai. Di embed gitu ya Mbak ya. Di embed ya betul. Bisa nonton sedikit gitu, menarik gitu konten. Iya. Ini tadi dari Kak Grafisteria ini saya biasanya pakai keyword OI. Keyword.io kebalik itu. IO ya, itu loh keyword.io ya. Kayaknya cukup sih itu untuk keyword ya. Iya. Penting biasanya sih yang penting ada suggestion sama estimasi result sih. Iya. Gitu. Saya juga beberapa kali pakai CMrush itu ya. Datanya yang penting sih ada itunya sih supaya bisa tahu kompetisinya. Iya betul. Gitu. Ini Dan, kayaknya Mas Adrima sudah bikin Facebook page-nya nih, gerak cepat nih langsung. Tinggal di-optimize, Mas Andri. Ya ini biasanya lihat tabel konten kalau baca artikelnya Niaga Hoster. Oh iya, dia spesialis tabel konten biasanya. Kalau masih bisa nanya, bisa nih satu kali ya. Terakhir ya teman-teman dari Kak Gamikir ini, kalau masih bisa nanya penyebaran kata kunci yang bagus gimana Kak? Oke, penyebaran kata kunci. Kalau klien saya di kimbino.id itu
Dia satu artikel itu ada beberapa kata kunci. Jadi kalau nggak salah itu ada sekitar 5 kata kunci yang itu disebar gitu di satu artikel. Jadi ada baiknya teman-teman menggunakan kata kunci primer atau kata kunci utama dan juga kata kunci sekunder atau long tail keyword, kata kunci panjang. Jadi selain kata kunci utama ada kata kunci sekunder. Nah, penyebarannya bagaimana? Penyebarannya secara natural gitu, jangan dipaksakan, jangan di apa ya istilahnya, kata-katanya nggak masuk tapi tetap dimasukkan, nah itu jangan. Jadi sebisa mungkin menggunakan kata kunci di tiap paragraf, itu mungkin 1 atau 2 kata kunci. Kalau misalnya terdiri dari beberapa paragraf ya, itu bisa disebar di paragraf gitu. Tapi secara natural, jangan yang dijejel-jejelin yang terus pembaca membacanya terus jadi mikir ini kok artinya nggak jelas atau gimana. Nah itu jangan. Jadi kata kunci itu bisa cari kata kunci utama, lalu kata kunci yang panjang atau long tail yang terdiri mungkin dari 3 atau 4 kata kunci di satu ini. Jadi bisa ke Grab sama mesin pencari atau Google seperti itu. Penyebarannya kalau bisa per paragraf itu ada kata kuncinya. Dan juga di heading ya, misalnya di heading 2, heading 3 itu bagus juga di permaling, lalu di headline, di judul, kata kunci juga perlu. Itu technical nanti masuknya. Nah, kan kalau yang tertarik nanti bisa saya infoin gimana saya dapat materinya ya Mbak secara spesifik ya. Nah, nanti Pepo memfasilitasi juga supaya bisa dapat secara khusus nih. Tapi kurang lebih secara general begitu ya teknisnya ya disebarkan Iya. yang tadi dibilang sama Mbak Edri. Oke, teman-teman, itu tadi pertanyaan terakhir. Ada yang mau tanya lagi? Nanti semua materi yang tadi Mbak Edri sudah share sama Pepo akan share berbarengan dengan link YouTube ya, yang nanti akan di-share juga link Pepo webinar hari ini. Oke, sebelumnya saya izin ya Mbak Indri untuk informasikan tentang yang pertama adalah buat teman-teman yang absen ya, ini sama Kak Rena, admin Pepo dari admin Pepo ini untuk isi form e-sertifikatnya ya. Bisa dapat e-sertifikat dari Pepo, akan dikirim langsung ke WhatsApp dan emailnya teman-teman yang sudah mendaftar. Lalu yang selanjutnya buat teman-teman sekarang yang hadir dan belum daftar sebagai freelancer di Pepo, nanti Kak Rena bisa tolong share linknya untuk daftar. Keunggulannya apa, ke benefitnya apa. Yang pertama seperti yang kita ada hari ini, Pepo selalu mensupport lewat webinar dari para ahli seperti Mbak Indri dan lain-lain ya, di materi-materi yang pastinya mendukung aktivitas freelancing teman-teman ya, seperti secara teknis ini seperti blogging, kemarin sudah di-share juga beberapa tentang hukum, pajak ya, nanti juga kedepannya ada lagi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang daftarnya hari ini paling lambat besok jam 12 akan dapat saldo tambahan 50.000 saldo Pepo ya. Jadi akan ditambahkan di saldo Pepo-nya sebanyak 50.000, kesempatan terbatas hanya untuk 15 freelancer yang mendaftarkan pekerjaannya. Jadi setelah daftar langsung daftarin tuh ininya keahliannya. Sambil kan itu kan Pepo itu kan jadi sarana bloggingnya juga tuh untuk nanti SEO-nya bisa dapat tuh. Gitu. Jadi langsung diupload aja. Nanti kami akan lihat. Pokoknya siapa cepat dia dapat. Kalau misalnya kira-kira semuanya bagus, ada 30-40 orang, kita kasih semua saldonya. Cuma-cuma aja. Gitu. Jangan lupa ya daftar ya, itu linknya sudah di-share sama Kak Rena, Pepo di slide daftar freelancer ini. Nanti langsung di upload jobnya, pekerjaan keahliannya yang tadi ada desainer, copywriter, ada admin segala macam. Nanti dari kami akan verifikasi dan akan langsung dikasih ke saldo Pepo-nya. Oke. Nah, yang selanjutnya kita juga bagi-bagi giveaway nih untuk saldo OVO dan GoPay hari ini. Jadi untuk 5 orang pemenang, masing-masing Rp50.000. Syaratnya gampang banget. Yang ngikutin, nah ini dia nih. Caranya gampang banget. Yang pertama, ini yang ngikutin ya sampai sekarang, screenshot sesi mana aja di webinar hari ini. Terus nanti di-post ke Instagram kamu. Terus tulis caption yang seru, menarik, lucu, terserah tentang kesan-kesan tentang webinar hari ini.
lalu di tag ke @pepo.indonesia dan @indriyasw ya, Indri INDRIYASW ya, nanti di tag juga ke Mbak Indri. Paling lambat hari ini jam 9 malam di post ke story aja cukup, mention ke kedua channel itu, mentionnya ke channel Pepo dan Mbak Indri. Nanti besok jam 12 kita akan umumin untuk pemenangnya. Pokoknya nanti yang menarik, yang seru, yang lucu, kita langsung kirim saldo GoFo dan GoPay-nya ya. Setelah dikirim, posting lagi ya kalau udah terima ya. Jadi orang-orang tahu bahwa kita beneran kirim. Oke, itu via Twitter boleh Kak. Apanya nih? Oh, share-nya ya. Instagram aja Kak, biar semuanya sama. Tapi harus dia mulai di story. Ya di story aja. Nanti share-nya lewat story aja. Nanti kita akan seleksi yang paling menarik, gitu ya. Jadi hari ini akan ada 2 hadiah yang bisa daftarin langsung jobnya, akan dapat saldo Pepo langsung di akun Pepo-nya 50.000. Lalu storyin sesi webinar hari ini sampai jam 9 nanti malam, paling lambat besok jam 12 akan diumumin pemenangnya dapat saldo OVO dan GoPay 50.000 untuk minor. Nah, mantap banget. Oke, sebelum kita tutup boleh dong Mbak Indri closing statement nih, pesan-pesan untuk teman-teman Pepolencer hari ini, mana kira-kira menyambut tahun 2022 ini loh. Monggo Mbak Indri. Ya, apa ya closing statement-nya ya? Kalau dari saya sih sebagai freelance kan kita ada plus ada minusnya gitu. Jadi plusnya itu kita bisa schedule atau plan waktu kita sendiri gitu. Seberapa lama kita bisa bekerja. Itu salah satu keuntungan jadi freelancer. Juga yang selain itu kita bisa menghandle berapa klien sesuai kemampuan. Dan juga kita bisa mengeplan atau punya goal atau tujuan keuangan yang berbeda dengan karyawan. Karena apa? Karena kan kita bisa handle klien semampu kita. Jadi kalau karyawan misalnya setahun itu dia misalnya ya mungkin dapat 120 juta per tahun, tapi kita sebagai freelancer kan bisa dapat lebih dari itu karena kita bisa expand skill dan kemampuan kita sendiri mau sejauh apa dan mau dapat seberapa gitu. Jadi teman-teman tetap berjuang, tetap semangat. Kalau misalnya job atau kontrak lagi sepi, jangan terus mandek, tapi perbaiki skill, lalu perbaiki portfolio, perbaiki jejaring dan networking. Jadi kita tetap istilahnya menyiapkan diri untuk rezeki yang kita belum tahu kapan datang gitu. Jadi tetap semangat dan tetap berpikiran yang positif, tetap bernetworking dengan positif gitu, dan jangan gampang menyerah. Terima kasih. Positif dan jangan gampang menyerah ya teman-teman Pepolencer, mantap banget Mbak Indri. Oke, terakhir nanti kita akan share ke teman-teman satu Google Sheet, mohon diisi. Nih, tahun depan Pepo bekerja sama dengan Mbak Indri akan memulai membuka kelas online. Wah, dulu. Nanti boleh minta teman-teman isi ya, kira-kira kelas online-nya apa sih yang kira-kira teman-teman minat, seperti tadi ya. Nanti mungkin wireframe untuk bloggingnya apa dan lain-lain. Nanti monggo teman-teman isi. Oke, berarti sekian, terima kasih Mbak Indri waktunya. Ini benar-benar luar biasa materinya, sangat berguna buat teman-teman, bahkan buat saya juga. Wah, ini ilmu baru. Wah, mantap ini ya. Jadi oke teman-teman, saya Ranza selaku dari Pepo mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman. Terus semangat, tetap positif dan jangan menyerah. Sampai ketemu di webinar selanjutnya ya. Kalau untuk info selanjutnya boleh mengunjungi Instagramnya Pepo dan boleh langsung ke adminnya Pepo, tanya apa aja, informasi terbaru semua ada di sana. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Tri. Terima kasih Mas Ransa, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Bye. Bye.